Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Pagi ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar hidup waktu demi waktu semakin diperbarui lewat firman-Mu ini. Diamilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 38. Saya membacakannya untuk kita. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah menyikapi hal mustahil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal-hal yang menurut kita sebagai manusia tidak mungkin terjadi. Lihatlah hamba-hamba Tuhan seperti Abraham dan Sarah yang mendapatkan keturunan pada masa tua mereka. Begitu juga dengan Zakaria yang akhirnya mendapatkan anak pada usia lanjut walaupun istrinya adalah seorang yang mandul. Pada abad ini, hal-hal yang menurut kita tipis atau tidak ada kemungkinan untuk terjadi bisa saja terjadi. Karena kemajuan teknologi, banyak keluarga yang tadinya karena satu dan lain hal tidak bisa mempunyai keturunan, kini mempunyai kemungkinan untuk bisa mendapatkan anak. Nah, kalau hal ini adalah sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang kita doakan, dan kemudian hal itu terjadi, sudah tentu kita akan sangat gembira. Itulah kemungkinan besar yang menjadi sikap kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua orang perempuan yang melahirkan anak laki-laki di mana hal ini dianggap mustahil oleh mereka karena yang satu mandul dan yang lainnya masih perawan. Namun latar belakang dari kejadian ini sangat amat berbeda. Perempuan yang satu bernama Elisabeth. Ia dan suaminya Zakaria sudah lanjut usia dan mereka telah berdoa untuk mendapatkan anak. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat 13 pasal yang sama. Ketika Gabriel, malaikat Tuhan, memberi berita kepada Zakaria bahwa Elisabeth istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Firman Tuhan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Selanjutnya, sikap Zakaria mendengar berita tersebut dapat kita baca di ayat 18, pasal yang sama. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Perhatikan saudara-saudari, walaupun Zakaria ini adalah seorang yang saleh dan beriman dan mempunyai seorang anak adalah hal yang dia doakan bersama istrinya, dia masih tetap tidak percaya dan dia meminta tanda. Dia berkata, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?" Maka Tuhan memberi tanda kepadanya, yaitu ia menjadi bisu sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi pada perempuan yang kedua, yaitu Maria. Pada waktu Gabriel, malaikat Tuhan membawa berita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria pastinya terkejut karena dia masih perawan. Ini bisa kita baca di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan malaikat Tuhan menjawab di ayat 35, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan kemudian di ayat 37, malaikat Tuhan berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Perhatikan sikap Maria selanjutnya. Ia memberi respon di ayat 38 dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lihatlah perbedaan ini. Zakaria meminta tanda untuk mempercayai kebenaran berita yang disampaikan malaikat Tuhan.
Sedangkan Maria menunjukkan kepatuhannya. Padahal mendapatkan anak bukan hal yang menjadi doa dan harapan Maria saat itu. Karena dia masih perawan dan belum bersuami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan Maria itu menunjukkan sikap imannya dan kepatuhannya terhadap amanat Tuhan. Dia tidak meminta tanda, dan dengan rendah hati, dia menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam hidupnya. Dia bahkan tidak berargumentasi dengan malaikat Tuhan. Mengapa itu harus terjadi padanya? Karena dia belum bersuami, karena mengandung dan melahirkan anak sebelum bersuami adalah hal yang kontroversial di dalam masyarakat. Suatu hal yang tidak baik dan sangat buruk sekali. Tetapi Maria patuh, merendahkan hatinya, dan tunduk kepada kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap saudara terhadap hal-hal yang mungkin menurut saudara mustahil ketika Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pelayan jemaat, sementara saudara merasa saudara tidak mempunyai kemampuan melakukan hal itu? Bagaimana sikap saudara ketika manajer saudara memberi suatu tugas di mana saudara merasa saudara tidak punya kemampuan untuk melakukannya? Apakah saudara akan seperti Musa yang bersoal jawab kepada Allah pada waktu Allah mengutusnya kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Ingatlah sikap Maria, berserahlah kepada Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Allah memanggil, Ia memampukan, dan kita patut bersyukur karena Maria mematuhi panggilan Tuhan menjadi ibu Mesias. Dosa umat manusia telah ditebus. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang agung dan berkuasa atas kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Perbuatan-Mu sungguh ajaib. Ajar kami untuk hidup patuh dan setia seturut kehendak-Mu. Kami mengakui Bapa bahwa terkadang kami lalai, tidak setia kepada-Mu. Ampunilah kesalahan yang kami perbuat itu. Bapa, kami mau menaikkan syukur atas sukacita yang bisa kami terima sampai saat ini. Dan kami juga datang untuk menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam pengasihan-Mu. Segala pergumulan hidup pribadi dan keluarga yang saat ini kami hadapi, juga masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan studi, kami percaya hanya Engkau yang dapat memberikan kelepasan, kesembuhan, dan kemampuan bagi kami untuk menjalaninya. Kami bawakan dalam doa para pemimpin negara kami. Biarlah Engkau campur tangan menolong mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan benar, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran di negara kami ini. Dan pakailah kami umat-Mu ini untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya bagi pemimpin gereja dan para hamba Tuhan yang terus setia mengabarkan firman-Mu, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus, kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakan Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.